pembangunan sumber daya manusia itu lebih penting. Sumber daya alam boleh banyak, tapi kalau tidak bisa dikelola oleh sumber daya manusia yang baik, itu percuma. Ya. Makanya disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun saya Fritz Ahmad Nuzir sekarang berada di rumah salah satu yang tertua di Kota Metro. Nanti kita akan dengarkan langsung dari pemilik rumah ini, keluarga besar, apa yang nanti kira-kira bisa kita pelajari dan kita ambil dari rumah ini dan sejarahnya. Kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Ansori Sinungan yang sudah ada di depan kita ini. Kita akan gali dari beliau apa kira-kira cerita sejarah pembentukan Kota Metro ini dan juga bagaimana harapan-harapan di masyarakat tentang Kota Metro ini ke depannya. Om Ansori ya, saya manggilnya Om aja ya Om ya. Bisa cerita sedikit Om tentang mungkin kelahiran Om dulu, profil Om, dan juga mungkin bagaimana rumah ini awalnya seperti apa, keluarga besar ini Om. Ya. Saya yang bisa saya cerita versi saya kesini ke sono ya. Iya siap. Belakangnya, Sebelumnya mudah-mudahan ada benar tapi bisa juga ada salahnya. Iya. Yang jelas kalau orang tua saya Pak Abdul Aziz Sinungan itu ya zaman kolonisasi dulu istilahnya. Ya zamannya para transmigran masuk Lampung ini tahun 35 itu. ya itu mulai dari Panjang sana sampai di penempatan di kalau nggak salah di Sewu sama Gunung Dalem ya, Gunung Wani ya, itu sudah mulai artinya menangani masalah itu. Dari yang saya dengar belum pernah di Gunung Wani, di Sukadana daerahnya, kemudian bertugas lagi di Sukadana ya, kemudian di Pekalongan, akhirnya di Metro. Di Metro sampailah ke Metro. Nah, 2 kakak saya lahir Sukadana, 2 Pekalongan, 2 di Metro. Saya Metro. Ya, saya ingat benar rumah ini bangun saya masih kecil. Sempet naik pohon jambu nggak bisa turun. Yang Takut ya? tukangnya naik turunin saya. Moni berapa itu? Oh ini pernah saya panjat juga itu. Oh masih bisa dipanjat dulu ya? Iya, masih bisa dipanjat. Yang teleponnya waktu dulu masih pakai kawat. Iya. Ya. Kemudian kalau pohon ini masih kecil, tapi sekarang masih ada luar biasa ini Kota Metro. Jadi Metro ini yang saya lihat sangat berkesan buat saya. Iya. Sangat berkesan. Ya kan? Masyarakatnya damai, ya kan? Tidak pernah ada kerusuhan. Iya. Ya kan? Populasinya heterogen. Iya. Semua suku ada. Ya kan? Jadi paling nyaman Metro ini. Ya. Cuman kalau untuk berkang ke depannya, siapapun nanti yang akan jadi calon harus punya pemikiran yang futuris, yang punya artinya dia punya gimana membangun Kota Metro ini. Iya. Karena keterbatasannya, Iya. wilayah terbatas, Kecil. PAD-nya juga kecil, ya kan? Las Vegas itu gersang, ya kan? Awal ya. Tetapi dia bisa memasukkan uangnya dari mana? Dari entertainment, ya kan? Nah, kalau kita dari mana? Ya sejak awal memang arahnya kota pendidikan. Iya. Karena pendidikan itu udah industri. Amerika itu pendidikan itu industri. Iya. Makanya dia minjamkan uang dulu ke Indonesia untuk beasiswa, tapi sekolahnya di sana lagi. Balik lagi uangnya. Ya kan? Iya. Iya. Alhamdulillah saya juga dapat itu lagi, tapi Gitu ya. karena pembangunan sumber daya manusia itu lebih penting. Sumber daya alam boleh banyak, tapi kalau tidak bisa dikelola oleh sumber daya manusia yang baik, itu percuma. Ya. Makanya disebut dengan kekayaan intelektual itu aset yang intangible. Iya. Jadi ya kekayaan negara-negara maju itu bukan yang di tangible, bukan yang di bentuk produk, tapi kekayaan intelektual. Betul. Seperti paten, merek, desain, hak cipta itu kekayaan. Nah itu karya-karya intelektual tuh. Maka kalau secara Metro ini nanti jadi kota pendidikan, ya kita harus menciptakan, ya kan, generasi yang handal, yang intelektual, yang kreatif, ya kan,
Nah, karena sudah menjadi industri, itu trickle down-nya banyak, Pak. Iya, betul. Kalau sudah masuk Jabaya kan perlu makan. Iya. Kalau perlu makan perlu restoran. Perlu alat tulis. Perlu tempat tinggal juga. Ya kan? Perlu komputer. Iya, iya. Perlu tempat kos. Iya. Itu impact-nya tuh Butterfly besar effect sekali kan, kepada ya. semua masyarakat Multiplier, ini. multiplier. Saya di Amerika, di University of Illinois, itu kota itu ramai sekali kalau lagi musim sekolah. Iya. Tapi begitu libur sepi. Sepi. Ya kan? Kayak kalau dulu di Jogja itu Jadi yang ya. kalau metro ini betul-betul direalisasikan jadi kota pendidikan, ya kan? Itu insya Allah dari mana-mana akan datang. Begitu alumni bagus, orang tanya dari mana alumni metro. Contohnya sekarang di bidang pariwisata itu alumni metro udah sebar, Pak, sampai di Iya. Makau, Hong Kong, di mana-mana. Saya Iya. ketemu itu. Iya, iya. Itu salah satu contoh. Tapi Iya. ya mungkin bidang-bidang lainnya apalagi. Iya. Jadi kalau sudah punya nama, itu orang akan lari. Baik. Oh, lulusan sana itu bagus. Iya. Kalau sementara gitu. Iya, Saya siap. kombinasikan ya. Ya, kita dialog aja ini. Iya. Ya, makasih. Tadi yang menarik ada perkataan bahwa kita memang harus melihat masa depan. Ya. Ya, metro di in future ini bagaimana? Tapi jangan juga kita meninggalkan sejarah. Ya. Kata Bung Karno kan jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Ya. Jas merah katanya. Dan di sebelah kita juga sebelah Pak Ansori ada juga Pak Lukman Hakim. Ya. Kalau kita bicara soal kota fisik, metro kota pendidikan, Ya. beliaulah yang salah satunya dulu yang Ya. membuat pondasinya itu di awal. Ya. Mungkin Pak Lukman Hakim juga bisa cerita sedikit karena beliau tadi juga termasuk yang mengawali daerah ini dulu. Keluarga beliau juga dari tahun 35 dan seterusnya tadi Ya, ya. membuat kota metro. Monggo Pak Lukman. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Kak Ansori Sinuan tadi sudah bisa menggambarkan mulai dari Metro Tempo dulu. Metro Tempo dulu itu metro ini Kak Ansori, kalau kita ingat kita kan hampir sebaya soalnya Kak ya. Iya. Hampir sebaya. Sejarah 50, sudah ada. 52. Sudah ada bahwa tahun 36 kolonial Belanda dengan pada saat itu Ratu Wilhelmina itu punya program untuk memetroin menjadi kota kolonisasinya. Ya. Yang dimulai dengan master plan kota ini yang sangat komprehensif sebenarnya. Kalau kita lihat sangat beda dengan kota-kota lain khususnya yang ada di Lampung, di mana tata kotanya, letak kotanya spesifik sekali. Iya. Spesifik sekali. Dimulai dari itu sejarah metro ini, di mana ditempatkannya lah para kolonis dari Belanda itu, dari dari Jawa itu, untuk mengisi ruang-ruang yang kosong sebenarnya pada saat itu, dengan sudah dibuat satu tata master plan kota, perencanaan kota yang sangat baik. Nah justru inilah yang punya dari kota metro sendiri kan, mungkin kalau nggak kita salah ada dua pengertian itu. Kota metro sendiri itu ada dua pengertian, yaitu metro sebagai dalam bahasa Belanda metrum, yang berarti pusat tengahnya provinsi Lampung ini ada di metro ini, metrum. Kayaknya Lampung Tengah. Iya. Makanya disebut pada saat itu metro sebagai ibu kota Lampung Tengah. Tengah. Kemudian metro yang kedua adalah mitro, diartikan dalam bahasa Jawa mitro adalah sahabat, teman. Jadi dua pemahaman itu. Dalam proses perkembangannya luar biasa metro. Dengan tata kota yang sangat unik, sangat baik, ada pusat kotanya, di situ ada alun-alun, di situ ada rumah sakit, di situ sebelah sana ada masjid, sebelah sana ada pasar, sebelah sini ada pusat pemerintahan, itu menyatu menjadi satu sebenarnya. Walaupun memang dalam kapasitas yang sangat kecil. Iya. Tadi Kak Azhar juga sudah menyampaikan itu. Sehingga pada perkembangannya tahunlah berjalan, metro menjadi sebuah keresidenan pada saat itu, pusatnya di metro. Karena ada yang di Sukadana, ada yang di Gunung Sugi. Iya. Nah, metro dikembangkan menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Tengah. dalam perjalanan. Hanya ada dua di Lampung kota, Bandar Lampung dan kota metro sendiri. Nah, dalam proses perkembangan kotanya, metro dijadikan ibu kota Kabupaten Lampung yang cukup luas bentangannya, dari Labuan Meringgai, Padang, Ratu, seperti Surabaya, seperti Mataram, menjadi bagian dari Lampung Tengah. Itu sekarang udah pecah kan menjadi Lampung Tengah sendiri, pindah ini pada tahun 1999 itu pemekaran itu. Lampung Tengah
ke Gunung Suge, Lampung Timur Persatuan Metro menjadi kota metro yang diawali mulai tahun 86 menjadi kota administratif. Nah, ini perkembangannya luar biasa sekali karena metro sebagai ibu kota Kabupaten Lampota tentunya menjadi pusat penduduk pemukiman penduduk yang sangat cepat perkembangannya. Ya. Sehingga tata kota, master kota yang dibuat pada saat pemerintah Belanda itu sudah bergerak, berubah menjadi sebuah kota yang padat, menjadi kota yang berkembang dari sisi terutama dari sisi perdagangan, yang paling penting dari sisi sumber daya manusianya. Nah, seiring dengan pemekaran wilayah tadi, 86 jadi kota administratif, kemudian ditetapkan tahun 99 jadi sebuah kota madya kalau istilah dulu. Ya. Jadi dengan kota metro ini dengan keputusan pemerintah yang luasannya sangat sempit sekali. Kita ketawa. Luasannya sangat sempit sekali itu, hanya mencakup 2/3 dari satu kecamatan metro tempo dulu. Hilang Metro Kibang loh kan sorry itu. Iya. Iya. Hilang Metro Kibang, sehingga pada saat itu sih memang sudah ada kecamatan metro, kemudian kecamatan metro pusat, kecamatan Bantul, Ya. kecamatan Metro Kibang. Nah, Metro Kibangnya karena dia daerah hutan industri, hutan kemasyarakatan pada saat itu, maka dimasukkan di dalam wilayah Lampung Timur yang sebenarnya dari sisi geografis ya nggak pas. Karena kalau segala macam koordinasi komunikasi pusat pemerintah itu dari masyarakat metro dulu itu melompati metro dulu baru sampai ke Sukadana. jadi Nah, ini yang Kendala itu. perlu mendapat perhatian pemerintah pada masyarakat. Ya. Soal visi, nah bicara masalah visi, 1999 itu ditetapkan menjadi sebuah kota madya dengan pejabat wali kota sekaligus wali kota yang pertamanya adalah Bapak Dr. Haji Moses Herman pada saat itu. Beliau mencanangkan metro menjadi kota perdagangan, jasa, dan agroindustri yang berbasis kerakyatan. Karena kebetulan saya sebagai wakil wali kotanya pada saat itu. Jadi mengerti sedikitlah tentang perjalanan visi itu. Karena hanya dengan beberapa pertimbangan yang ada, karena tumpah ruahnya seluruh Lampung Tengah ini masuk ke kota metro ini. Seiring perjalanan waktu, habislah masa pemerintahan Pak Haji Moses Herman. Kemudian terpilihlah saya menjadi wali kota pada tahun 2005 pada saat itu, sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan visi dan kondisi faktual yang ada di lapangan, dengan sumber daya manusia yang ada, dengan banyaknya lembaga pendidikan dari tingkat yang paling rendah sampai perguruan tinggi, sebuah kota kecil yang luasannya hanya 6.000-an kilometer persegi, itu 11 perguruan tinggi ada di sini. 11 perguruan tinggi ada di sini. Nah, dari ini terpikirlah oleh saya dan teman-teman pada saat itu untuk merubah visi dari kota perdagangan menjadi kota pendidikan yang maju, makmur, asri, dan demokratis pada saat itu. Itulah perjalanan visi tadi. Jadi memang ini bergerak terus. Kemudian saya alhamdulillah berkat dukungan masyarakat kota ini sampai 2 periode untuk menjadi wali kota, dan alhamdulillah pada saat itu saya juga menyampaikan saya telah meletakkan fondasi yang kokoh buat terwujudnya kota pendidikan di kota metro yang asli, maju, makmur, aman, dan demokratis. Baik. Ya. Terima kasih Pak Luman. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau, mantan wakil wali kota 2 periode 2005-2010, dan beliau sampaikan tadi kenapa sampai kemudian terpikir metro ini menjadi kota pendidikan, yang awalnya kota perdagangan dengan berbagai macam alasan akhirnya menjadi kota pendidikan. Nah, sebelum kita bahas nih Om, kembali lagi kepada Pak Ansori Sindungan. Sebelum kita bahas mengenai kota pendidikan ini ke depannya seperti apa, saya ingin ulas lagi nih lebih lanjut tentang metro ini zamannya Pak Ansori, Om Ansori ini kecil itu seperti apa fisiknya. Karena tadi kita belajar, kita lihat dari dengarkan dari Pak Lukman, struktur kotanya tertata rapi, ya kan, dari awal. Kemudian ada juga di sini bentang alamnya yang sangat ikonik, yaitu berupa pohon mahoni.
Dan rumah ini juga keberadaannya mungkin salah satu yang paling tua di kota Metro. Mungkin pada saat Pak Ansori atau Om Ansori ini kecil itu melihat kota Metro seperti apa, dan sekarang ini apa yang berubah Om? Apa saja yang berubah? Mungkin banyak ya. dari kota Metro ini banyak sekali yang berubah. Mungkin Om bisa cerita dari situ. Iya. Dari awalnya seperti apa sampai sekarang menjadi seperti ini, itu perubahannya seperti apa? Meninggalkan Metro tahun 66. 66. Zaman PKI. Jadi udah berapa tahun itu? Ya 66 udah 54 tahun. 54 tahunan. 54 tahun ya. Iya. Saya kalau pulang udah jadi orang asing ya. Asing. Ya kan? Yang masih ketemu paling apa? Kalau main beliau bertanya-tanya atau masih ada beberapa. Iya. Yang lain mbak berduanya almarhumah. Iya. Namanya terakhir Mas Cilo itu sahabat betul dari kecil. Almarhum. Main bola. Nah, yang berkesan buat saya kota Metro ini sangat apa ya, semuanya ada di sini. lengkap. Iya kan? Damai. Kemudian dari aspek pertanian, buah-buahan semua ada, pemandangan juga indah, Iya. jalan sepi, embun itu masih ada kelihatan kalau pagi mau berangkat, ya Sepeda kan? banyak. Sepeda semua, tidak ada polusi, dan penduduknya sangat. Dan bicara sumber daya manusia, tidak terhitung dari Metro ini yang udah jadi orang. Iya, iya. Ya kan banyak, nggak ketahuan udah jadi jenderal itu udah berapa tuh, jadi hakim agung ya. Apa ini Jadi Pak Erick Thohir pengacara. dari sini? Erick Thohir tuh bapaknya itu menurut saya, dari saya bahasa pernah di Metro, Pernah di Metro? pernah di Metro. Menteri Dia, ini. dia itu seorang pengusaha Metro, saya nggak tahu siapa itu. Pengusaha Metro kan nggak banyak. Tidak Zaman banyak itu. lah, mungkin Pak Ya Jalan kan? mungkin. Nah, kemudian beliau merantau ke Jakarta. Iya. Jadi ada kaitan sejarahnya juga sebenarnya. Kemudian banyak lagi yang nggak Banyak bisa. sekali. Sehingga saya membentuk di ibu kota itu perkumpulan masyarakat Metro. Ada. Oh, ada. Oh. Di situ kalau udah kumpul itu udah orang-orang yang berhasil semua di situ, ya kan? Tapi kita bukannya membedakan bahwa yang di situ Iya. semua enggak. Banyak. Ya, siapapun kita tidak melihat kayak miskin, jabatan, enggak. Kita sama kuyup. Iya. Nah ini kembalian yang saya lihat lagi di Metro ini, pendidikannya dulu juga udah bagus-bagus. Dulu Iya sudah kan? bagus, sudah berpotensi Iya. artinya ya, di kota Metro. Ya, saya dari Saverius ya. Saya Muslim. Tapi saya di sekolah Katolik. Iya. Tapi saya jadi ketua alumni Saverius. Kan hebat kan? Ya kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, ya kan? Jadi itu namanya Pancasila. Iya. Dari zaman dulu udah kita perlihatkan. Bhinneka Tunggal Ika. Setiap 17 Agustus itu di rumah Pak Bupati itu ada keramaian. Ya, silakan berdekat ya ketika. Pastor sama Pak Haji joget bareng. Oh, iya. Kan? Ya kan? Kemudian transmisi keren yang datang, masyarakat Bali memunculkan tarian Balinya, ya, tari Jawa, tari Lampung, oh, itu luar biasa. kalau Sangat menjadi heterogen ya. percontohan ini. Sangat Ya. heterogen. Jadi ini sebenarnya kalau mau jadi percontohan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu itu sudah terjadi itu setiap malam 17 Agustus itu. Zaman dulu. Ya kan? Nah, kemudian yang terkesan buat saya lagi di Kota Metro ini tertata rapi tadi. Iya. Master Metro. Metro. Ini tidak pernah akan ketemu kemacetan. Jalannya Karena jalannya sudah dikaping lebar-lebar. Iya. Mau lewat mana aja, macet sini lewat sini, macet lewat sini. Udah terkaping semua itu. Beda dengan misalnya Jakarta, jalannya satu. Iya. Bandar Lampung. Pembangunannya banyak, ya macet lah dia. Kan gitu. Iya. Jadi balik lagi ke dunia pendidikan tadi, Betul. harus bisa memilah juga kira-kira pendidikan apa yang kira-kira. Tetapi harus seimbang dengan pendidikan moral dan agama. Karena kita selama ini ada kegagalan di bidang budi pekerti, ya, bidang agama terjadi juga.
terutama yang merasuk ke generasi muda. Nah, di sini saya lihat narkoba juga jarang banyak. tertangkap ya. Mungkin ada sembunyi-sembunyi, tapi dibandingkan dengan kota lain, Iya, luar biasa. Jadi membangun kota pendidikan dengan lembaga pendidikan yang handal, sehingga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang handal juga. Ya. Di kota ini adalah pendidikan yang siap pakai sebenarnya. Ya, Karena ada salah satu Ya. contoh sekarang pendidikannya sedang in dan berkembangnya luar biasa cepatnya. Seperti ada salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk hotel dan restoran, untuk kapal pesiar, untuk yang bersifat wisata seperti itu luar biasa sekali perkembangannya. Ya. Karena bagaimanapun tingkat kesejahteraan masyarakat adalah terbukanya lapangan kerja. Nah, saya pikir gampangnya kita ngomong kalau ada investasi, ada investor yang berminat katakanlah ke depannya untuk memusatkan pendidikan dan pelatihan siap pakai. Kalau istilah bahasa Jawa itu golek pangan nggak sorry itu mungkin sangat tepat di Metro. Iya. Nah, kalau yang formal sih 11 perguruan tinggi itu sudah cukup banyak. Ya. Nah ini saya pikir menurut saya pandangan seperti itu. Iya, Kan? memang sistem pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan jangka pendek itu dalam bentuk short course ya, Ya. yang siap pakai, yang keterampilan. Ya kan? Untuk jangka panjang, ya kita bisa melahirkan sumber daya manusia yang punya pendidikan di segala bidang. Mungkin jangka panjang kita punya sekolah teknologi pertanian ya, kan betul. misalnya, atau sekolah apapun ya kan, itu yang memang bisa nanti melahirkan lulusan-lulusan yang handal gitu loh. Nah, jadi itu saya bicara karena bidang saya itu haki ya, itu misalnya melakukan invensi-invensi ya, kreasi-kreasi ya, yang nanti bisa diberikan hak paten. Itu sebenarnya olah pikir daripada akal kita untuk gimana itu kreatif. Ya. Nah, kalau kita sudah menciptakan SDM yang kreatif dan itu ternyata berhasil, itu luar biasa. Contohnya saja kreasi-kreasi di bidang desain, Ya. kreasi di bidang paten-paten sederhana, ya kan, menciptakan Home industry mungkin. home industry di bengkel-bengkel Ya. dan sebagainya itu banyak kan orang nggak tahu, ya kan, belum UKM-nya dari merek, ya kan, produk-produk keripik pisang dari Metro ternyata terkenal, kan gitu, itu terus dikembangkan semuanya itu. Jadi nanti semuanya harus melalui suatu perencanaan, tapi dengan program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Ya kan? Nah sekarang gimana situasi di Metro ini? Oh, banyak orang yang ingin cepat cari kerjaan. Udah, yang kita banyak yang yang sekolah-sekolah Macam BLK. BLK, kemudian D1, D2, D3, ya kan? Tapi ada juga nanti yang tingkat-tingkat pemikirnya, Ya. kan begitu. Soal riset tidak harus di Metro, Ya. bisa riset di Kemana-mana. bisa kemana-mana, bisa di laut, bisa di pertanian, bisa di hutan, bisa di mana-mana. Tapi ini suatu. Nah, salah satunya mungkin perlu ada kerjasama dengan lembaga pendidikan dari luar negeri. Ya. Itu apa? Kita bisa transfer of technology, satu. Yang kedua namanya. Orang kalau kerjasama dengan yang pakai Cambridge, ada yang Harvard, ada yang pakai ini, tapi betul-betul ya, bukannya sekedar pakai namanya doang, ya kan, isinya tapi nggak betul kerjasama. Kita transfer teknologi, kita ambil ilmunya dia, ya kan, tetapi dia juga mengembangkannya juga. Itu saya rasa. Kemudian mungkin Metro perlu ada semacam sister city. Sister City. Karena sister city itu untuk saling mengisi, Ya. bertukar informasi, bahkan bila perlu investasi juga di situ. Ini saya rasa banyak sudah dilakukan kota-kota yang kecil, cari yang kira-kira sama dengan Metro, Ya. itu kita jadikan sister city. Yang Pernah bisa waktu maju. saya di Kota Ya. Sukabumi, Mm-mm. pernah kami dengan Sukabumi. Ya, Sukabumi. ya.
Tapi kalau bisa di luar negeri, Pak. Yang luar negeri. Masih dalam negeri lah. Iya, iya, iya. Baik. Ya, Ya, Mas. ya. Kalau yang itu studi banding aja. Iya, cukup. studi Yang banding. khusus itu betul-betul bisa, artinya kita melihat bagaimana kota itu bisa maju. Ya. Sementara mungkin. Baik, terima kasih Om. Menarik sekali warga Metro kita bahwa memang kota Metro ini sejak awal sudah mempunyai potensi yang luar biasa di bidang pendidikan. Tadi Om Ansori bilang bahwa sekolah dari dulu saat beliau kecil itu sudah mempunyai keunggulan dan beliau bisa kemudian meningkatkan itu. Akhirnya beliau ini juga ternyata sudah sampai ke tahapan akhir di pendidikan. Beliau seorang doktor di bidang haki tadi ya Om ya, bidang haki, dan kemudian memang punya harapan yang lebih untuk kota Metro untuk di bidang pendidikannya. Pak Lukman tadi menyampaikan bahwa yang mungkin menjadi keunggulan nantinya di kota Metro ada pendidikan vokasional, kurang lebih seperti pendidikan yang memang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Bisa kemudian memberdayakan masyarakatnya juga di kota Metro ini, dan salah satunya adalah bentuk-bentuk ekonomi kreatif, ya, bentuk-bentuk yang bersumber pada sumber daya manusianya, kelebihan atau keunggulan sumber daya manusianya. Tapi gini, saya juga punya pertanyaan, mungkin ini terakhir ya, karena kita ada keterbatasan waktu. Pemirsa sejarah Metro boleh saya tambahkan? Boleh, nanti kita tambahkan lagi Om sebagai closing statement. Tapi saya ingin kedua senior kita, tokoh senior ini, kita menjawab pertanyaan dari saya. Karena begitu kita kembangkan pendidikan di kota Metro, dan ini permasalahan yang terjadi sekarang juga, ternyata yang menikmati bukan orang Metro. Ya, artinya yang datang ke sini itu orang dari sekeliling Metro, menimba pendidikan dari kota Metro yang sudah cukup baik tadi. Kemudian ketika kita memang ingin mengedepankan pendidikan vokasional, harapan kita itu menciptakan lapangan pekerjaan, tapi orang-orang tersebut bukannya membuat pekerjaan di Metro, tapi kemudian balik ke kampung halamannya dan mungkin mereka bekerja sana atau malah bekerja tempat lain. Nah, apa kira-kira langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi hal ini? Karena kita perlu juga kembangkan Metro ini menjadi tempat manusia ini atau warga masyarakat ini kemudian juga bisa berkegiatan, berekonomi, dan juga bisa meningkatkan taraf kesejahteraan mereka tentunya. Nah, ini bagaimana Pak Lukman Hakim mungkin bisa menjawab dulu, dan kemudian nanti Pak Ansori, sekaligus dikaitkan dengan sejarah ini yang kita harus tetap pertahankan. Saya punya satu keinginan sebenarnya Pak Ansori, bahwa dari dulu di Metro ini belum ada yang namanya museum. Nah, ini adalah bagian dari upaya pelestarian sejarah dan juga cerita masa lalu yang harus kita terus pertahankan di kota Metro ini sebagai nilai yang paling utama. Monggo Pak Lukman. Jadi itu tadi sebuah risiko dari perkembangan atau kemajuan sebuah kota. Jadi harusnya kita tidak antipati, tidak alergi terhadap berkembangnya Metro itu oleh para pendatang. Tidak, itulah satu wujud kita berhasil dengan visi kita, kota pendidikan, kalaupun mau dimasukkan di dalam visi yang akan datang itu kota yang unggul, cerdas, dan religius, itu udah masuk, itu sebenarnya masuk tuh barang gitu loh, masuk tuh barang. Karena apa? Dengan begitu multiplier effect yang tadi Kak Ansor sudah sampaikan, itu akan otomatis akan terjadi, dan itulah sasaran sebenarnya. Kita lihat kota Singapura, betapa kecilnya kota yang dulu tidak rasanya kalau menurut sejarah nggak punya apa-apa, tapi berkait dengan kualitas sumber daya manusia, dia bisa jadi kota berindustri yang sangat berkembang. Semua tertuju ke Singapura. Walaupun sifatnya sementara kan, nggak ada yang kekal, tidak ada yang lama. Nah, kita berharap Metro ini bisa jadi seperti itu. Dengan nama Metro yang diartikan dengan metrem, tengah-tengah daripada provinsi Lampung ini, nanti bahkan kalau saya sih berpikir Metro bisa jadi kota metropolitan, betul Pak, bukan Metro Mini. Amin. Bukan Metro Mini, karena apa? Transportasi yang sangat menunjang. Tadi Kak Ansori, nggak ada jalan di gang di Metro ini bisa 14-15 meter zaman dulu. Kalau ada jalan sempit itu baru sejak berkembangnya kaplingan-kaplingan yang ada di Metro. Dengan berkembangnya rumah-rumah kos tadi, dengan berkembangnya sekolah-sekolah di mana, baru itu terjadi sebenarnya. Luas, jadi transportasi. Jarak Jakarta Lampung itu
akan lebih cepat ke metro daripada dia ke Bandar Lampung. Oh iya. Karena metro tidak macet. Nah, dengan itu bukan daya tarik. Dan kota yang ramah, kota yang layak huni, kota yang layak anak, layak belajar, layak mahasiswa, semua kota harus kita raih. Dan ini metro sudah punya dasar-dasar yang kuat untuk itu. Oh, dasar-dasarnya. Jadi magnetnya sudah ada metro untuk menjadi kota metropolitan itu sebenarnya. Nah, ini tinggal bagaimana memanage kota kita. Bagaimana pengelolaannya ada di kota ini betul-betul didasari. Maka saya sangat berharap pada para mungkin yang mau jadi wali kota, yang mau jadi wakil wali kota ke depan itu siapapun dia harus punya visi yang brilian, visi yang sudah ke depan jauh. Tadi mungkin sister city kata Kak Ansori itu sangat penting dan itu dimungkinkan saat ini. Kota-kota yang kalau yang Banyuwangi ya kalau nggak salah. Banyuwangi itu kota seperti apa sebenarnya? Hanya lintasan aja orang mau ke Bali kalau nggak salah ya saya. Ternyata dengan perkembangan oleh manajemen yang bagus itu jadi berkembang dan saya pikir metro punya peluang untuk itu. Iya. Ya Pak Lukman, makasih. Kuncinya warga metro kita kuncinya adalah di pengelolaan dan manajemen kotanya sebagai tulang punggung lah istilahnya, tulang punggung bagaimana metro ini bisa meraih atau menarik investasi agar tadi itu yang sudah kita upayakan di sini nggak lari keluar lagi. Lanjut Om Ansori silakan mengenai tadi pertanyaan yang sama. Mau fokus sejarah ya. Metro ini boleh dikatakan beda dengan kota-kota lama. Ya. Kota-kota yang sejarahnya ratusan tahun dulu ya. Seperti kota-kota tua, Menggala, Sukadana, Kota Agung, ya kan? Kota pusaka. Ya, beda. Oleh sebab itu peninggalannya juga sangat sulit dicari. Arsitek-arsiteknya rata-rata udah arsitek modern. Mana ada di pinggir selikurin rumah tingkat panggung, nggak ada. Nggak ada lagi. Kan? Nah yang ada ya contohnya ya seperti ini aja udah dianggap tertua. Ya kan? Mau cari yang kayak gimana lagi? Kalau ini juga misalnya nanti sudah tidak ada lagi. Nah iya. Jangan sampai Ya kan? Sampai hilang. Saya setuju museum. Museum itu kan bisa macam-macam. Ya kan? Museum kayak di Bandar Lampung tuh ya, ada museum sejarah, ada museum pertanian, mungkin ada di sini dan segala macam gitu. Tapi untuk sementara museum aja dulu lah, museum kota metro. Apa yang bisa dilihat oleh rakyat kalau mau tahu tentang metro, datanglah ke museum itu, ya kan? Nah, saya tidak saya bicara fakta saja. Bahwa saya coba melihat-lihat rumah-rumah di metro ini kok kayaknya ada sih, ada. Ya tapi koknya yang masih berdiri kokoh gitu ya, itu masih rumah ini. Gitu. Ini dan satu lagi di depan rumah sakit. Nah depan rumah sakit. Nah, itu gitu, satu, ya kan? dua cuma itu. Ya kan. Nah jadi ini saja sudah mulai menyempit. Lama-lama dikurung oleh habis juga ini nanti. Kalau ini nanti dibeli oleh swasta, saya nggak jamin rumah ini ada. Yang jadi itu ruko. Dihancurin. Ya kan? Tapi kalau ini ada, bukan hanya untuk keluarga yang punya rumah, tapi untuk masyarakat metro pun mereka masih punya kenang-kenangan. Mohon maaf, pendopo udah nggak ada. Udah hilang. Rumah asli bupati nggak ada. Rumah kepala TU nggak ada. Sudah ganti. Udah pada ini semua begitu. Nah, jadi pentingnya ada untuk pelestarian tentang sejarah kota metro, ada rumah yang sebagian yang kita akan sebagai museum lah, kira-kira begitu, ya kan? Nah, kemudian tadi soal apa tadi Pak? Yang ada kekhawatiran, kok yang datang orang luar semua, terus orang itu arah pergi kita ke nanti. situ, arah kita ke situ bahwa metro ini nanti yang sekarang penduduknya 170.000 someday bisa 500.000. Gak ada tempat. Naik ke atas, vertikal development. Apartemen, ya kan? Nah, jadi majunya ini ya karena kota pendidikan itu. Nah, soal kalau sudah menjadi penduduk 500.000, kemudian banyak gedung-gedung pencakar langitnya, jalannya bagus, indah, apa itu bukan disebutkan maju, Pak?
Tapi sawahnya hilang nggak? Sawah itu udah urusan lain, Pak. Sawah itu kan bisa dicetak di mana-mana. Iya. Saya pikir bisa, memang harus gitu. Kita harus realistis Heeh. bahwa apa yang sudah terjadi sekarang ini metro ini cuma ini. Iya. Nilainya cuma segini. Mau apa? Kan begitu. Tinggal pemikir siapa yang menjadi leader, pemimpin di kota ini bisa. Tapi perlu juga staf-staf ahli, Iya. ya kan, yang berpikir. Hilangkan juga misalnya sistem-sistem yang karena saudara Nepotisme. tidak punya visi dan segala macam. Harus ada perubahan. Ya. Perubahan dari mindset ya untuk ke depannya. Orang metro saya rasa cukup patuh kok. Iya. Ya kan? Biarpun Cobanya maju dari pembebasan lahan. Itu mudah. Coba di daerah-daerah lain, susah sulit sekali. setengah mati. Itu karena apa? Masyarakatnya nurut, manut. Ya kan? Nah, jadi bisa dibuat indah. Indah itu bukan harus dana dari pemerintah. Iya, bukan kan? Partisipasi masyarakat. Ini contoh aja ya. Bunga bougainville itu kan kalau panas tuh warnanya luar biasa. Coba seluruh rumah nanam bougainville, begitu masuk warna-warni orang-orang kan itu nanti arsitektur pertamanan itu urusan. Ya, Bu Risma artikel ya, Bu Arsitektur Risma ya. pertamanan. Nah itu dengan mewajibkan masyarakat. Kalau bibitnya kita bisa kasih bayar. Iya. Nih bibit, tapi tanam. Dibimbing juga. Terus supaya mereka terangsang apa caranya? Iya. Adakan kompetisi. Ya, yang bagus dapat motor rumahnya. Siapa nggak mau? Atau mobil misalnya gitu. Oh, berkat sekali mereka untuk berlomba-lomba menghias rumahnya, ya kan? Iya. Dan senang. Saya masuk ke belakang tuh, Bapak. Iya. Lihat ada rumah di belakang. Tapi kok rumputnya bongkar Halus, sekali. ya, ditata. Kemudian ini kalau rumahnya di metro kayak begini semua, tidak harus rumahnya gedung. Tidak. Tapi asri. Asri, rumahnya kecil, malah geribik pun tapi tertata rapi, bersih bunganya. Contoh Bali aja. Ya. Bali itu mindset orang Bali udah seni. Ya kan? Kaki aja diukir. Jadi kaki ya, bukan yang lain. Bukan yang Ada juga lain. diukir. Itu karena sudah dalam benak mereka tuh jiwa seninya tuh udah ada. Iya. Nah yang kedua satu lagi kota tuh bisa maju supaya orang bisa maju di bidang pariwisatanya. Bisa nanti juga di kota wisata. Itu habit karakter masyarakat setempat itu harus menganggap bahwa setiap tamu yang datang adalah raja. Ya, ini baru ada turis sedikit datang udah dibegal. Ya nggak mau datang lagi dia. Ya Pak ya. Ya, oke. Nah, jadi seperti Bali itu sudah masyarakat tuh setiap tamu adalah raja. Ya, Jogja, Ya. Solo, ya kan? Nah, Lampung ini masih kurang maju. Saya pernah sampaikan, rubah dulu mindsetnya. Kalau kota Anda mau maju, masyarakat Anda harus bahwa Bukan tamu hanya itu adalah Lampung kalau gitu. Iya. Sumatera Barat itu Iya. indah, tapi karena Iya. dianggap seperti itu, baru Iya. datang turis sedikit aja Iya. udah dilempar, lari Nah, semua. itu salah satu pendidikan Ya. kepada masyarakatnya Ya. bahwa tamu adalah raja. Ya. Pelayanan-pelayanan di bidang sektor pelayanan restoran, hotel, Kuliner luar itu biasa. semua harus dididik itu bahwa mereka bahwa tamu ada raja. Baru masih bisa maju. Baru mulai di perbatasan aja orang sudah senyum kan, gitu, ya kan? Metro orangnya ramah-ramah ya, karena makanannya enak-enak dan segala macam gitu. Jadi pokoknya banyak lah. Iya. Jadi menurut saya dengan wilayah yang kecil kita tidak boleh kecil hati. Ya. Tidak boleh kita merasa tidak mampu, tapi kita harus menunjukkan dengan wilayah yang kecil tapi menarik. Wilayah yang kecil tapi indah sehingga kita bisa menjadi magnet bagi pembangunan di Provinsi Lampung, saya punya waktu lain. Ya. Baik, warga Metro kita, sebelum kita akhiri, ini sudah ada hidangan kopi. Sambil kita habiskan dulu, Om. Ini kopi dari Metro ini kayaknya. Kita habiskan dulu kopi ini. Kopi Metro terkenal tuh, kopi Terkenal kudanya ini. tuh, sampai punya kuda tuh. Kopi kuda ini kayaknya. Ya, saya Fritz Ahmad Nuzir berterima kasih sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Ansori Sinongan. Kalau saya nganggilnya Om Ansori karena memang kita bertetangga dan sudah kenal sudah cukup lama ya Om ya. Keluarga Oke, besar ya, dengan sebentar Bapak lagi juga sudah kami tahu. berangkat, ya.
teman kecil dan sebagainya. Halo. Juga tadi masukan banyak Ya. dari mantan wali Ya, ya, kota ya. 2 periode Sampaikan. Pak Ya. Lukman Hakim yang sudah menceritakan tentang Ya, ya, visi kita kota berangkat pendidikan ya. ini awalnya seperti apa dan harapannya nanti seperti apa. Oke. Dari Om Ansori kita sudah banyak belajar warga metro kita tentang nilai sejarah yang harus dilestarikan. Mulai dari keberadaan fasilitas museum yang memang sepertinya sudah menjadi keharusan, dan juga bagaimana upaya dari masyarakat, upaya dari pemerintah untuk menciptakan suasana yang peduli terhadap sejarah tersebut, itu juga menjadi satu kepentingan. Yang kedua, tadi beliau sampaikan, metro ini potensinya luar biasa dan kita nggak boleh menutup kemungkinan metro ini akan berkembang seperti apa ke depannya. Bisa jadi kota yang metropolitan dan sebagainya. Cuman memang harus disadari bahwa keberadaan bangunan-bangunan bersejarah seperti yang ada di tempat ini saat ini, yang kita nyantai ngopi seperti ini salah satu potensi yang luar biasa yang nggak boleh kita lupakan. Ya, kita harus juga mempunyai peraturan yang jelas untuk kemudian menjaga hal ini semua. Itu adalah ranah pemerintah yang harus kita juga terus upayakan dari sisi masyarakatnya sendiri. Dan tadi juga intinya bahwa metro ini punya potensi yang luar biasa, baik juga tentang wisatanya tadi ya Om ya. Ini juga menjadi keunggulan kota metro karena dia pusatnya adalah di sumber daya manusianya. Dan ini menjadi potensi salah satu kedepannya. Saya terakhir Om nambah lagi nih, karena ini sangat seru sekali warga metro kita. Kebetulan saya Fritz Ahmad Nuzir bersama dengan Mbak Ana Morinda nanti akan maju dalam kontestasi Pilkada Kota Metro 2020 di bulan Desember tanggal 9 nanti. Dan kami tentunya sudah menyiapkan visi. Visi kami adalah metro kota pendidikan yang unggul, cerdas, religius. Juga kami punya ada misi dan program prioritas. Ada beberapa misi kami yang sangat terkait dengan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Yang pertama, kita bicara pendidikan. Dari ulasan tadi kita tahu bahwa pendidikan yang mungkin menjadi kekuatan kota metro nantinya adalah pendidikan vokasional. Dan kemudian ada juga visi tentang literasi seni, budaya, rekreasi, termasuk di dalamnya adalah wisata, pariwisata, dan juga nilai sejarah dari sebuah kota. Dan yang terakhir adalah visi tentang ekonomi kreatif juga, dan tata ruang. Malah ada 4 ini. Ada tata ruang wilayah yang memang terkait bagaimana kota metro ini tetap menjadi kota pusaka di Lampung. Ini satu-satunya yang ada di Lampung yang punya nilai sejarahnya. Makanya Om, salah satu tema yang tercetus di benak saya saat ini adalah metro punya museum kolonialisasi. Nah, ini yang nggak ada di tempat lain ya, tentang bagaimana proses perpindahan atau penciptaan museum sejarah kolonisasi atau kota metro. Bagaimana dulu dipindahkan dan diciptakan dari awal, dari nol, dari hutan, kemudian mendatangkan warga dari Jawa sampai ke sini dan sampai seperti saat ini. Ini adalah harapan tentunya Ana Fritz ke depannya. Dan terakhir sebagai penutup, kami minta tentunya ada poin-poin nasihat ya sebagai kesimpulan juga acara ngobrol kita sore hari ini dari Pak Ansori Sinongan dan Pak Lukman Hakim untuk kami berdua, dan untuk bagaimana kami bisa menjaga pertama sejarahnya kota metro ini, kemudian juga visi pendidikan kota metro ini, dan bagaimana kita bisa membentuk metro in the future, metro di masa depan. Sebagai penutup Om, terima kasih sebelumnya. Pertama, bagaimana bisa terrealisasi siapapun pemimpin, yang pertama dia harus bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan. Itu satu. Yang kedua, dia bisa membangun kota tersebut, ya kan? Kemudian menciptakan sumber-sumber daya manusia melalui dunia pendidikan, ya kan? Yang ketiga, bahwa bagaimana kondisi sekarang ini mencari pemimpin yang amanah. Ya. Makanya kalau sudah terpilih itu bukannya sujud syukur, tapi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah selesai jabatan, selamat, itu baru alhamdulillah. Ya. Ini penting, ya kan? Karena kadang-kadang begitu terpilih sujud syukur. Ya.
2 tahun masuk. Euforia, pesta-pesta. Tapi begitu jalan, nyatanya Nggak ada hasil. nggak ada. Ya. Ya, jadi itu satu. Mudah-mudahan ya siapapun nanti terpilih itu bisa mengemban amanah tersebut. Ya. Ya kan? Nah, yang satu lagi yang sekarang sedang ramai ini money politik, ya. Nah, ini harus bagaimana masyarakat itu harus sadar. Apakah Anda hanya mendapat uang 100, 200, terus 5 tahun Anda bisa melihat kemajuan? Ya. Atau Anda tidak menerima apapun, tetapi dalam 5 tahun itu bisa maju dan secara menyeluruh keluarga Anda, kota Anda bisa maju. Ya. Itu harus berpikir gitu, harus diubah itu pola-pola seperti itu. Ya, pola sesaat, pragmatis. Ya, itu harus kita buat sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya ada suatu event yang memang itu perlu ada suatu biaya, itu wajar-wajar saja, kan begitu. Kos politik. Tapi bukan itu untuk meminta supaya membeli kita. Itu yang namanya money politik. Saya masih bermimpi bagaimana ini bisa terjadi, ya kan? Yang seperti ini masyarakat itu sadar tentang itu, Ya. ya kan? Bahwa sehingga yang terpilih itu yang betul-betul amanah gitu loh. Ya, Ya. Begitu. Sama orang kalau punya uang berapa aja dia bisa jadi sekarang ini. Mau punya uang berapa aja jadi dia. Mau yang seperti itu, kan? Ya. Nah, tentu tidak. Ya mohon maaf, mungkin saya terlalu berlebihan, tapi itulah itu suatu fakta. Baik, Om. Sehingga ada perubahan daripada revolusi mental kita. Ya. Sana situ. Ya, makasih Om Ansori. Saya simpulkan dulu, ternyata ada 4. Ada 4 pesan dari Om Ansori. Yang pertama, terkait dengan pilkada ini, kita harus lupakan atau tinggalkan, jauhi yang namanya money politik. Yang kedua, kita harus mencari atau pesan untuk pemimpin berikutnya adalah pemimpin yang amanah. Yang ketiga, tugas berat untuk pemimpin tersebut membangun kota metro yang tidak hanya euforia, tidak hanya ruangnya, tidak hanya fasilitasnya, tapi juga manusianya. Dan yang keempat tadi apa pun? Yang pertama sekali tadi? Ya amanah deh ya. Yang amanah ya. Kemudian yang keempat adalah amanah, dan ini adalah satu rangkaian pesan yang luar biasa dari Om Ansori Sindongan. Terima kasih Om. Dari Pak Lukman bagaimana? Saya pikir saya hanya sekedar menguatkan saja 4 hal yang disampaikan oleh kakak saya Kak Ansori Sindongan tadi, karena itu sudah menyeluruh, mencakup. Karena memang tidak gampang menjadi pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang sekaligus menjadi pelayan daripada masyarakat. Tahu persis tentang masyarakat yang mungkin dibingkai dalam kata-kata amanah tadi. Jadi karena apalagi seorang wali kota, seorang wakil wali kota bukan pemimpin biasa. Dia adalah pamong. Pamong dalam arti bahasa Jawa kuno itu mengemong, memelihara, mengayomi masyarakat. Nah ini saya berharap siapapun, apalagi Anafrid memang yang saya lihat dari sisi keilmuannya sudah memenuhi, dari sisi kepolitikusannya, bukan tikus ini, politikusan ini sudah memenuhi satu pasangan yang kaitan antara politikus dan profesional akademisi ini menjadi satu kekuatan, dan mudah-mudahan saya yakin kalau apa yang disampaikan oleh Kak Ansori, 4 hal disampaikan oleh Kak Ansori dengan tadi bisa dilaksanakan. Metro akan mampu mewujudkan visinya menjadi sebuah kota pendidikan yang unggul, cerdas, religius. Saya mengucapkan terima kasih atas pesan-pesannya. Insya Allah akan kita camkan ini dan kita ingat terus bagaimana nanti kita bisa mengabdikan ini semua untuk kota metro. Sekian dari saya, Fritz Ahmad Nuzir, dan sampai jumpa di obrolan berikutnya bersama warga metro kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro kita bisa.